Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binetovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Diri Host paling terkece di Karawang. Di mana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Siap. Guys. Oh salah ya? Salah, pasti gua bro. Oh iya, siap. Anjar Septianto. ABDP. Brother. Siapa Anjar Septianto? Hah? Lu nanya siapa gua? Gue juga nggak tahu profesi sebenarnya gua tuh apa. Gitu. Gue tipe orang yang nggak kepatok sama satu profesi pertama. Kedua, gue tipe orang yang nggak tahu dari dulu. Gue tuh pengen nyoba apa yang gue suka nih, misalkan. Sekarang gue lagi gemar MC nih. Kemarin tuh udah, gue nyobain lah MC tuh kayak gini. Kalau basic ngomong dari dulu emang gue doyan ngomong ya. Oh jadi MC tuh gini. Gue selalu coba itu gitu. Terus ya apapun yang ada di otak gue coba lakukan dan maksimalkan aja. Kalau ngomongin profesi, sekarang konten kreator di Instagram gue masih suka bikin konten. Cuma nggak banyak, nggak konsisten juga. Apa ya? Ya gue inilah sosial media antusias. Iya. Jadi gini ya, Binet Talk ini itu selalu mengundang tokoh-tokoh Karawang, orang-orang Karawang yang benar-benar tulen orang Karawang. Tapi yang memiliki latar belakang yang unik, yang bisa dibahas dan dia cukup berimpact gitu. Maksudnya apa sih ketertarikan dari orang itu? Di episode pertama itu ada CEO. Ini gue korobet ya. Gue biasa pengen dulu korobet karena pernah mau kerja sama Villa Esport dulu, sama anak-anak games. Kerja sama bersama ya. Kang Fikar waktu itu. Iya, Kang Fikar. Tuh mantep. Terus juga yang kedua ada Kang Guntar, seorang KNPI, ketua KNPI Kabupaten Karawang. Nah yang ketiga nih, ini gue pilih lu Jar. Enggak, kenapa? Kayak bisa kan udah punya yang Binet, terus justru yang KNPI, kenapa jatuh langsung ke gue? Nah justru harusnya yang bagus terus naik. Iya. Bagus. Mantap Nah, jadi Anjar Septianto ini yang gue kenal adalah dulu lu IO kan. Apa sekarang sih? Sampai sekarang. Dulu mah masih IO-nya masih belajar. Sekarang udah lumayan profesional. IO. Jadi seorang IO yang dimana dia bikin event ya. IO bikin event dan akhirnya meranjak ke sosial media antusias. Iya, betul. Nah, menurut orang-orang lu tuh kontroversial. Kenapa sih? Menurut orang-orang Karawang lu tuh kontroversial. Kenapa tuh? Ya kan? Banyak banget ke gua nih. Ini serius ya? Iya siapa? Ini pasti kejelekan kan? Ada kejelekan. Ini terus terang aja ya. Iya, ada kejelekan. Gak apa-apa. Tapi di sisi lain, gue sebagai gue kenal sama lu tuh 2017. Iya, yang lu teater ya. Gue main sama si Gusti kan. Lu main masih di musik waktu itu, ya kan? Di studio musik waktu itu kan. Iya. Terus gue datang akhirnya kenal. Waktu itu kan gue ada Depeng Group kan. Iya, Depeng Group sama lu. IO akhirnya ngadain event waktu itu di Galuh Mas. Iya. Akhirnya kenal lah dari situ kan. Iya. Kesini. Wah, orangnya itu doang gitu kan. Iya. Gua ke event lain yang nyelenggarin siapa? Si Anjar. Anjar dia. Anjar ini punya panggilan bekek gitu. Iya. Tapi sekarang udah pada lupa sih orang-orang bekek tuh udah justru masih santer bekek ya. Oh iya. Asli justru masih pada kenal bekek itu siapa gitu. Lu kenal Anjar Septianto? Oh bekek ya? Oh masih ada orang yang manggil ke bekek berarti. Alhamdulillah. Terus tadi gue mau ngomong apa sih? Kontroversi. Oke. Kontroversi. Nah Anjar ini selalu kontroversial karena ada yang bilang negatif, ada yang bilang positif. Tapi Jar, gue dari 2017, lu selama masih kerja sama gue dan silaturahminya kuat, menurut gue baik-baik aja sih, gitu kan? Karena gue belum pernah ngerasain dikecewain lu, ibarat gitu. Walaupun lu sering ngecewain orang lain. lanjut Itu bukan gue Jar. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, sebenarnya lu tuh sekarang pengen dipanggil apa gitu? Lu tuh seorang apa sih? Sampai orang kok kontroversial gitu. Iya. Selain sosial media antusias. Nah itu
gue tuh pengen banget sebetulnya jadi performer profesional, entah itu jadi MC, entah itu jadi anak band. Sebenarnya gue pengen banget jadi mau megang drum, nggak apa-apa gitu, nggak harus vokalis kan, pengen banget. Cuma saat ini kayaknya gue pengen dibilang MC deh, cuma kan masih belajar, banyak MC di atas gue gitu. Jadi gue MC lah, MC pengen konsisten di MC apa MC cuannya lagi gede? Lagi ada, bukan lagi gede, lagi ada. Tapi gue MC-nya masih terbatas, gue belum bisa MC formal wedding, jadi belum berani ngambil. Gue paling MC grand opening cafe, event musik, iya kayak gitu aja. Lebih non formal ya. Wah, kalau Masya Allah, tabarakallah. Jadi lu sekarang lagi menggeluti dunia MC. Iya, MC. Jadi lu sebenarnya entertainer lah ya. Iya, entertainer yang cukup kondang di Karawang. Lu kondang nggak? Ya gue nggak bisa sebut kondang, bukan gue maksudnya ini ya, kalau di ranah MC itu banyak banget orang-orang yang udah duluan MC. Bahkan gue nggak segan-segan nanya ke Wibi, nanya ke Nuga, Opik MC itu kayak gimana, kayak gitu. Gue selalu kayak gitu. Kalau kondang mungkin orang-orang berpikir yang kondang, gue selalu ada di setiap acara-acara yang ada di Karawang. Salah satunya kalau nggak gue yang ngadain, misalkan gue bantu temen gue yang lagi ngadain acara. Kayak gitu aja, simpel. Iya kayak gitu. Sampai tuh orang ada yang pengen ngejar, gue pengen nongkrong sama lu dong. Ada yang pengen masuk sirkuit kan, lu cerita waktu itu. Iya itu dulu. Ada kan? Ada. Tapi menurut lu kondang nggak? Enggak sih, maksudnya biasa. Kalau kondang kan berarti orang kenal semua. Ada beberapa tempat yang emang gue juga ketika kenal nggak sama gue gini, gue nggak bisa kayak gitu. Yang bisa nilai kan orang-orang. Tapi kalau di mana-mana ada, gue bisa klaim itu untuk event-event gue cukup sering terlibat kayak gitu. Tapi lu bikin konten juga kan di YouTube? Dulu kemarin sama Edes Entertainment. Cuma ada tim gue juga lagi sibuk banget dia. Jadi tidak ada yang mengedit. Jadi nggak jalan. Iya, nggak jalan. Parah, nggak kayak Binetok ngejar. Iya, mantap. Binetok tuh sendiri tapi emang lu tuh. Gua dari dulu mengagumi Depeng adalah dia ada one man show. Wih, one man show. Lu talentnya, lu editornya, bahkan dulu lu punya studio lu juga. Iya, ya makasih sampai sekarang. Masih ada kan? Masih ada. Nah, iya emang Depeng one man show. Kalau gua kan jujur gua komputer editing itu bodoh. Sumpah gua gaptek parah. Gua Excel Word aja, bisanya Word-nya aja. Iya. Maksudnya Excel bisa buka gitu, tapi nggak bisa buka yang ada zoom apa gitu kan ya. Excel PowerPoint apa sih Excel kan? Iya, Excel. Ya rumus gue nggak ngerti, sumpah. Jadi apa yang mau bisa gue banggain ya? Gue bisa nggak bacot aja udah. Akhirnya lu kerjanya nggak bacot lah. Gitu. Iya. Marketing. MC kan bukan public speak. Public speak. Selain itu gue sekarang sedikit mau ngasih tahu lah ya. Sekarang gue tuh lagi fokus juga di PT yang gue buat. Wih, apa tuh? PT-nya PT Share Media Teknologi Indonesia. Di dalamnya udah jelas dong teknologi itu urusan IT kayak gitu. Itu ada subnya yang megang. Kalau gue di bidang eventnya ada advertising, juga gue ada beberapa billboard Share Media ini sama IO event-event kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan gue kebetulan komisaris di situ. Gila, keren. Ya lagi mencoba untuk profesional aja, Peng. Siap. Siap. Serabutan ya Anda? Iya, serabutan. Karena gue selalu mikir gini, Peng. Di dunia ini tuh orang akan hidup kalau orang itu mengimbangi zaman, bisa beradaptasi dengan zaman. Ibaratnya gini lah ya, ini mah analogi yang brutal. Contoh, dinosaurus menurut gua kenapa mati? Karena dia tidak kuat dengan iklim yang sekarang yang lebih panas atau apa gitu. Jadi dia punah. Jadi untuk menjadi manusia yang tidak punah, kita harus siap beradaptasi di zona apapun, bro. Luar biasa. Mantap, bro. Siang asli gua kangen Sinjar. Siap. Kita kan sempat bikin program bareng. Program bareng ada Despacito live sebelum gua ngawas di Binet. Iya. Terus sekarang mana sih maksudnya? Kemana sih, Peng? Kangen sama gua apa gimana aja? Ya, lihat Depeng sekarang tuh lagi sering update-nya sama pacarnya. Gue tidak mau mengganggu orang-orang yang sedang senang. Itu bukan pacar. Apa tuh? Temen. Alah, Temen hidup.
Setiap lihat update Depeng, cek awen deui, jangan awen deui tapi Depeng mantap. Depeng tuh jarang sama cewek, sekali sama cewek bucin enggak? Wah, apa-apa, apa. Tapi kan lu ngeliat sendiri pertama kali gua deket, lu jadi saksi. Saksi kan? Iya. Pertama kali deket kan? Iya. Jadi yang itu ya. Mantap ya. Jadi come true ya. Jadi gue ketemu sama cewek gue itu gara-gara YouTube Rewind Karawang. Iya. Dan YouTuber Karawang itu pendirinya ini nih. Gua salah satu pendiri. Banyak, cuman maksudnya sekarang ketua gitu. Iya. Jadi gue makasih banyak nih malunya. Siap nih. Siap, lu makasih juga sama itu tuh si siapa? Yasapan. Ya, itu kan yang buat sama gue mah enggak. Oh iya. Iya sih benar. Nah, apa Peng? Lu kan di sosmed gue lihat. Jadi Anjar ini 10.000 followers. Nambah sekarang udah nambah. Itu real apa fake, Jar? Belum boleh cek. Enggak tahu ya gue nih ya. Itu real apa fake itu? Gue kan suka main TikTok, Peng. Jadi kalau ada satu video yang FYP, itu tuh suka masuk followersnya. Paham nggak? Kayak gitu. Kalau sekarang gue lagi demen bikin reels kan, ada kan di reels. Itu ada yang sampai tembus 10.000 penonton gue. Ada. Karena reels dan TikTok itu algoritmanya, audiensnya itu bukan followers. Apa tuh? Iya maksudnya orang yang lewat aja. Semuanya ke broadcast ke lebih luas gitu maksudnya, ke semuanya. Jadi kan kalau seandainya feed itu kan ke postnya cuman ke orang yang followers. Ke orang yang follow. Nah, gue tuh anehnya gitu, Peng. Kalau setiap ada video yang emang menurut gua viewsnya banyak, ngaruh ke followers. Tapi kalau gua ngeposting juga, turun juga followers. Gak ngerti gua. Nah itu algoritmanya gimana tuh? Ya, kayak ini aja TikTok kan gua dulu drama-drama kayak gitu, naik terus followers. Sekarang nggak bikin turun lagi. Oh gitu? Iya, nggak ngerti gua juga. Kalau misalkan kenapa kalau gua live-nya nggak banyak yang nonton? Gue bikin Instagram dari pertama Instagram ada 2012 sampai sekarang nggak pernah ganti. Berarti gue mikir ini ada orang yang udah ganti mungkin Instagramnya, yang followers gue ada orang yang udah mati, kita kan nggak pernah tahu. Jadi kalau gue tuh ada keinginan bikin Instagram baru biar orang-orangnya fresh gitu. Tapi nggak sempat mulu, maksudnya nggak sempat nge-maintain-nya. Iya kayak gitu lah. Sosial media antusias. Gue mah ke bawah-bawah dikit lah, banyak temen gue yang jago sosial media jadi ke bawah-bawah aja. Bawah ya. Akhirnya gue nyaman dengan zona ini, bro. Jadi apa aja yang bisa dimanfaatkan sama lu manfaatkan. Dan selagi itu baik sih, akhirnya lu lakukan kan. Gue kalau misalkan orang bilang Anjar money oriented, ya nggak mau nampik bos, gitu kan. Ketika logistik tidak rumahnya di Galumas lagi. Ketika logistik tidak terpenuhi, logika kan nggak berpikir. Jadi gue sebenarnya gue kalau ketemu orang nggak money oriented banget, tapi kalau lu butuh jasa gue, emang lu dipergunakan untuk profesional ya gue profesional kayak begitu, men. Gitu. Mantap, gila nih. Inspiratif sekali Anda ya? Enggak. Belum apa-apa gitu, inspiratif banget. Tapi lu lahir di mana sih, Jar? Gue lahir asli tuh di Gempol. Lu tahu pabriknya? Gempol mana? Gempol Bandung? Enggak Gempol ini. Karena pabriknya tahu nggak? Playoper. Lu lahir di Playoper? Enggak, maksudnya dari area situ. Klinik Gempol. Itu dulunya bekas rumah keluarga gue semua tuh, keluarga besar. Gue lahir tanggal 14/09/92. Karawang. Kebetulan gue hari lahir tuh bareng sama Karawang 14 September. Kalau lu tahu gitu kan, lu boleh searching Karawang itu hari jadi itu 14 September. 92 sampai 2000 gue pindah ke Dengklok, Rengas Dengklok ada di Kalangsari. Nah, itu kapan? Tahun berapa? 2000. Dari 92 sampai 2000 gue di situ. 2000 gue pindah ke Dengklok gitu kan, SD kelas berapa ya? 8 tahunan lah, SD kelas 1 kelas 2. Di Kalangsari. Lulus sekolah 2009 2010 apa 2011 itu gue lupa. Gue udah mulai ngekos di Karawang, Kabaret kayak gitu lah. Jadi gue tuh orang Dengklok yang lamanya sebetulnya di Karawang Kota. Sekarang punya rumah di Galumas. Mantap. Bukan rumah gue, rumah keluarga itu mah bareng. Rumah keluarga bareng-bareng. Oke. Ya cuman seenggaknya lu ada lu lah di situ ya. Jadi maksudnya lu sekarang udah aktif di Karawang Kota. Iya, betul sekali. Oke, I see. Nah, ngomong-ngomong soal karir. Lu berkarir sebagai IO tuh dari kapan ya? Lu kan nggak bisa dipungkiri, lu kan di awal dari IO dong. Sebelum Kabaret terus IO ya. Kabaret dulu. Kabaret kapan? Kabaret gua 2000 berapa? 2012 kayaknya di Kabaret. 2012. Tapi maksudnya gua mungkin gua emang orangnya tuh tipe orang yang
brutal dan suka menentang, pengen gue tuh orang di Kabaret 2012. Nggak lama gue bareng sama orang, gue nggak suka tuh dengan kinerja Kabaretnya. Gue bikin Kabaret baru pengen 2013. Bikin Kabaret baru 2013. Namanya? SMA dulu. Ekskul SMP 5 2013. Bikin ya perpecahan lah itu antara Sanggar Goyang dulu sama itu gitu kan. Dan alhamdulillah gue memberanikan diri buat ikut lomba, juara-juara alhamdulillah. Terus di pagelaran, nah di situ akhirnya gue melihat potensi bahwa ternyata apa yang diajarkan selama ini di Kabaret, bikin event dulu itu bisa dimodifikasi menjadi event-event lain. Pertamanya kan di Galuh kayak gitu. Ya kalau sebut IO profesional mah ya baru sekarang 3 tahun ke belakang kan. Kemarin-kemarin masih daek sebayar di Barawai gitu lah. Sekarang kan berbentuk PT gitu. Jadi bisnis to bisnisnya enak. Gila. Kayak gitu, Bang. Sadis. Alhamdulillah semoga kaya raya lah. Amin. Harus dong, Jar. Harus. Oke. Jadi dari tahun 2013 Kabaret 2013. Iya, Nge-IO berarti sekitar 2015 lah segituan. 2015. Tapi belum profesional ya, maksudnya masih. Itu pas ke IO tuh gimana? Dari Kabaret ke IO. Nah itu melihat. Apakah lu melihat, wih kayaknya nih orang ada yang sukses dari IO. Nah iya itu. Pengen gitu. Pertamanya terus juga kerjanya kayak yang main gitu kan. Betul. Pertama pengen. Gue tuh idealis. Gue nggak mau kerja di orang. Gitu. Oke. Tapi itu kan jiwa waktu muda, Peng. Dimana gue nggak punya tanggungan apa-apa kan. Muda. Ya udah gue menggeluti di bidang event itu. Melihat peluang-peluang menurut gue nih ya. Di Karawang ini nggak banyak orang yang bergelut di bidang itu. Menurut gue, ketika kita ada di suatu kolam gitu kan, kolam lah, anggap yang kota ini adalah kolam. Yang mancingnya banyak, ikannya sedikit, itu akan lebih sulit. Tapi kalau ada kolam yang ikannya banyak, pemancingnya sedikit, itu kita lebih potensi minimal kompetitor seetik lah. Kayak gitu. Nah, gue melihat itu pengen 2015-2016. Tapi gue nggak tahu caranya kayak gimana. Cuma gue suka di calling sama Galumas. Jar, bisa nggak ngisi Kabaret di sini? Ketika anak-anak latihan Kabaret, gue malah fokusnya adalah bisnis ini bisa jadi bisnis nih untuk gue ke depan. Berarti lu sebelum kenal orang Galuh misalnya itu yang tadi ngontek tuh, berarti lu udah ngisi-ngisi daerah Galuh gitu? Iya, ngisi-ngisi daerah Galuh. Si Kabaret di ikan dulu itu. Gue termasuk di Karawang, Kabaret gue emang ngisi-ngisi di acara-acara perusahaannya pengen dulu. Biasanya Kabaret kan bisa di acara komunitas kayak gitu. Gue coba untuk lebih serius gitu ke PT-PT kayak gitu lah. Ya termasuk di mall-mall dan lain-lain. Di situ gue ngeliat peluang. Ternyata bisa nih event yang gue garap tanpa harus melibatkan Kabaret sekalipun. Berarti gue yang gue lihat adalah event ini kayak gitu. Pertamanya mah event by request gitu. Jar, lu gue ada budget segini, lu bikin event gitu. Sekarang lebih ke gue bikin apa ya? Ya diseriusin lah semuanya kayak gitu. Terus berarti 2015-2016. Nah, 2015-16 ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Meskipun ya belum berdampak banyak untuk ekonomi saya, tapi saya berusaha tetap on track gitu. Ya banyak. Tapi nggak banyak banget. Seenggaknya bisa menghidupi lah ya. Iya, betul. Bersyukur aja lah. Yang penting halal kan ya. Betul, insya Allah halal. Harus insya Allah, di dunia ini kita nggak bisa yakin dulu. Iya, benar. Oke. Berarti yang gue lihat Anjar ini adalah orang Karawang yang cukup berpotensi gitu. SDM unggul. Lu merasa SDM unggul nggak sih, Jar? Lu kan dari sekian banyak aktivitas. Kalau kita bilang sejarah atau masa lalu terlalu panjang lah. Seenggaknya lu sekarang udah masuk dari Kabaret terus ke IO, terus banyak banget lu sudah megang event-event gede. Sekarang lu juga mencoba menjadi seorang entertainer di sosial media gitu kan. Itu kan sekarang lu menerima banyak endorse juga dari berbagai brand. Alhamdulillah. Setidaknya berarti kan ini lu menjadi sosok yang sebetulnya dibutuhkan oleh banyak orang gitu. Nah, lu ngerasa nggak? Lu kan orang Karawang nih. Kita bicara SDM ya. Justru anehnya gue tuh nggak bisa mengukur diri gue. Maksudnya kata orang misalkan, Jar lu gini. Oh iya mungkin ya kayak gitu. Lu nggak percaya dalam hidup gue tuh nggak ada target, Ben.
Nggak ada target. Nggak ada target apapun. Gue melakukan hari ini dengan seikhlas mungkin, sebaik mungkin gitu. Tapi lu pengen kaya kan? Pengen kaya. Tapi nggak ada target. Nggak ada target, aneh kan? Makanya gue suka mikir orang kaya punya target gak sih? Gitu kan? Tapi Kayaknya sebenarnya relatif ya. sih. Sebenarnya relatif sih. Ada seniman yang mungkin tidak ada target. Kan seakan seniman nggak ada target kan? Maksudnya lebih terkesan nggak ada target gitu. Iya. Lebih dominan nggak ada target, tapi kan bisa tetap sukses. on track gitu. Sebenarnya tetap on track sih. Sebenarnya relatif sebetulnya. Ada yang bertarget sukses, ada yang tidak bertarget nggak sukses gitu kan maksudnya. Nah sekarang kalau lu nanya, lu ngerasa gak sebagai SDM unggul untuk di beberapa bidang? Ya gue ngerasa gitu, kayak misalkan bidang event kayak gitu mungkin banyak SDM unggul gitu kan. Tapi yang benar-benar fokus di bidang itu kan sedikit. Ya menurut lu gue SDM unggul di Karawang, Peng? Menurut gue sangat unggul. Apa yang buat lu bisa ngomong sangat unggul, Peng? Sangat unggul. Ini top of mind aja. Iya, siap. Ya kan sangat unggul di mata orang beda lagi. Iya. Itu karena emang gue melihat lu kan. Gitu, melihat seorang Anjar yang aktif di dunia event. Lu juga sosial media entusias, terus juga ternyata teman gue awalnya juga tongkrongan, misalnya teman lu juga. Iya. Gitu kan. Akhirnya di sisi lain gue ngeliat lu tuh ambisius. Orangnya ambisi untuk melakukan hal, kalau ini gue suka, manfaat buat gue lakuin. Nah, iya kayak gitu, Peng. Dan gak semua orang berani buat ngambil itu ya. Masa sih? Karena banyak resiko-resiko tertentu, bahkan bisa jadi tidak ada skill untuk itu. Tapi lu ada, lu nekat gitu kan. Iya. Gue tuh selalu mikir gini, Peng. Gue terjadi saat ini adalah guanya doyan main dulunya. Doyan main kemana-mana gitu kan. Gue nggak tahu kalau misalkan, oh ternyata alhamdulillah ya yang kenal gue banyak ternyata kayak gitu. Cuma karena gue doyan main udah gitu aja. Mungkin pada saat orang lain kerja gue main gitu, Peng. Jadi nambah lagi teman gue gitu. Mantap lah. Binet mantap. Binet udah pasti mantap. Iya dong, better internet better lah. Ya kayak gitulah, Peng lah. Tapi nih menurut seorang Anjar, SDM di Karawang tuh gimana sih potensinya? Untuk apa dulu? Untuk unggul lah, maksudnya unggul apa enggak gitu? Maksudnya hebat nggak sih? Hebat menurut gue, sumpah. Kayak misalkan anak-anak TikTok aja sekarang penghasilan gue bisa kalah luar biasa jauhnya sama mereka yang sekarang. Dan banyak sekarang TikToker dari awal. Iya, gue selalu pride sama mereka gitu ya. Lo keren, maksudnya gue selalu respect sama mereka. Lo keren gitu. Gue aja mencoba untuk nyoba kayak mereka. Sempet tuh naik kan, cuma kan gue salahnya nggak konsisten dan yang drama gue itu nggak masuk gitu. Oh gue nggak bisa nge-branding diri gue dengan seperti ini. Kayak misalnya anak itu tuh keren, gue banyak belajar dari mereka. Lu tuh yang pertama naik konten apa sih? Ya itu pacar dua. Oh pacar dua ya. Jadi Anjar ini pacarnya dua kan? Pacar dua sekarang udah pada punya pacar semua, Bang. Jadi susah kontennya. Sekarang masih? Enggak, udah jarang konten. Jadi gue memberi kebebasan lah sama mereka kayak gitu. Jadi orang kayak gini nih punya pacar dua, luar biasa. Dan itu bisa dicek di TikTok. Anjar Setianto _. Dan ceweknya cantik-cantik. Menurut lu cantik nggak? Cantik. Menurut gue sih cantikan cewek gue jauh. Oh iya, karena lu sayang sama cewek lu. Lah, bisa jadi lu Ren ini nih. Cantikan cewek gue aja. Siap, Bang. Orang jatuh cinta aja, Bang. Tai kucing rasa coklat katanya kan gitu. Kayak gitu lah, Bang lah. Pokoknya gue kasih tahu ya. Menurut gue banyak anak muda Karawang yang belum terekspos. Banyak banget. Ya TikTok udah jelas ya, anak-anaknya suka main TikTok karena famous. Ada juga beberapa musisi yang emang jago kayak gitu, yang menurut gua secara digitalisasinya harus lebih aktif. Kayak banyak lah. Temen gua ada tuh si Adul, gitaris yang blues itu. Gua tuh bilang, "Dul, bikin YouTube lu tuh keren men, tapi nggak bikin gitu." Adul. Sangat disayangkan gitu. Tapi kan itu balik lagi ke dirinya masing-masing ya. Mungkin dia emang nyaman seperti itu. Terus siapa lagi tuh orang-orang Karawang yang hebat yang siapa ya? Ya si Opik, MC-nya di mana-mana gitu kan. Setiap event ada. Elmo juga. Kebetulan gue juga ikut terlibat dalam proyeknya Elmo Aska. Aska Rocket Rockers tuh asli orang Karawang ternyata. Oh gitu. Nama Aska tuh asli Karawang. Gitu. Oh gitu. Ya kemarin gue bikin event terakhir yang Star Music Fest yang di Pekan Raya Karawang di hari terakhir. Itu gue bawa Guyon Binet jadi sponsor ya?
Oh iya, dia sponsor pekan rayanya kan. Makanya gue masuk bisa paling depan. Iya betul. Nah kalau gue event gue tuh hanya fokus sama tanggal 2-nya aja. Gue bawa artis di Waton, siapa lagi ya? Elmo X Aska sama Bisma Smash sama si Digital. Oke. Kayak gitu. Kemarin tanggal 2 Oktober terakhir. 2 Oktober. Yo, kayak gitu. Terus siapa tuh Jar yang bisa main sulap yang aktor hebat tuh orang Kerawang bisa kan? Siapa? Yang main film lebar juga. Oh, Aldi Depeng. Penyalin cahaya ya, Peng ya. Ya, lu kenapa enggak? Lu kan bisa nih edit. Lu nge-interview diri lu sendiri, Peng. Bisa ya lu bikin bisa gambar gitu ya? Aku udah pernah bikin. Ya udahlah keren. Aldi Bani itu Aldi Bani sekarang punya TikTok. Gue sebenarnya suka ngomong, "Di, lu tuh keren, lu tuh nyanyi gini. Kenapa enggak bikin TikTok gitu? Keren lah." Nonoy siapa lagi banyak ya. Ada juga tuh yang Rising Dangdut Star yang pernah gua undang di acara makan bakso gratis. Up ke dangdut tuh banyak lah, Peng. Itu kan yang lu kenal di dunia entertainment, ya kan? Tapi di dunia usaha juga ada. Oh, ada. Iya, pasti logika. Ini berarti usahanya sangat 4.0 di mana yaitu membutuhkan internet, Bro. KTP Karawang, Bos. Dia tuh. Wih, mantap. Bener-bener ISP lokal paling gengsi paling gengsi. Maksudnya orang Karawang menurut gua ya kantor-kantor kalau bisa nih kantor-kantor dinas pakai internet binet dong. Support usaha pengusaha Karawang gitu. Ini kalau binet ini sebutnya provider atau apa, Peng? Internet service provider. Internet service provider. Betul. Jadi lu mau pasang internet bisa, manage service lu misal kebutuhan yang berbau-bau IT bisa. Oke. Gitu. Tapi ini jangkauannya udah sampai mana? Penggunanya di Karawang udah lumayan banyak guys. Sebenarnya tower nggak di Karawang aja, masih banyak sih di luar Karawang juga ada. Cuman fiber optik untuk saat ini masih mayoritas di Karawang Barat. Karawang Barat. Berarti Karawang Barat daerah mana? Ya ini kita. Iya masuknya Karawang Barat ya. Cuman ke arah Cikampek sana sebenarnya belum ada fiber optik. Oke. Cuman akan coming soon karena Binet harus sekarawang. Iya lah. Harus. Jadi kita binetkan Karawang. Yo, ibu. Oke. Nah, Jar, lu kan berarti dari IO, dari kabaret sekarang ke sosial media antusias. Artinya lu mengalami beberapa fase dalam karir lu. Iya. Atau bahkan lu perubahan personal branding ya. Lu pengen dikenal sebagai tadinya pelatih atau pemain kabaret atau bahkan lu sempat ngomong ke gue pengen jadi aktor juga. Iya. Kan? Cuma nggak bisa latihannya, nggak bisa latihan, nggak tahu castingnya gue kan. Nah akhirnya lu sekarang sosial media antusias. Gue pengen tanya sama lu, itu kan berarti lu terjun ke dunia digital kan? Menurut lu bagaimana sih perkembangan digital di Karawang? Di Karawang, ya pesat sih menurut gue, pesatnya banget. Gue lebih ke kreatornya ya. TikTokers aja sekarang banyak banget nih Karawang. Sampai gue pernah gini, salah satunya cewek gue. Oh iya, cewek lu TikTokers juga kan, orang Karawang. Ya. Kalau gue lihat TikTok tuh, kadang ini orang Karawang, oh iya orang Karawang kok sampai ini kayak gitu. Ya karena secara konten kreator ya Denny Reni gitu menurut gue. Denny Reni betul. Gue setiap nonton YouTube orang lain ada iklan salah satu e-commerce yang booming pasti ada Denny Reni, keren lah. Toko Oyen. Iya Toko Oyen. Iya Toko Oren. Toko Oren kan dia ininya di endorse ya, Bang? Iya. Keren. Gue juga pengen lah kayak mereka suatu saat nanti mungkin. Dan gue pas buka Share buat ngirim data, dia. Oh iya. Gokil, Denny Reni harus kesini nih ngobrol-ngobrol nih. Ntar Denny Reni kita undang dulu. Oke. Anjar dulu lah nggak apa-apa. Siap. Apalagi Artinya pesat kan ya? Artinya. Nah, berarti harus ada hal yang menunjang itu, sarana yang cukup menunjang. Ya itu internet yang kuat, internet yang cepat dong. Iya. Ya kan? Iya. Apalagi kalau bukan binet. Kalau orang Kerawang nggak pakai binet keterlaluan sih. Iya. Karena harus better line. Karena orang Kerawang betul better internet better line. Karena orang Kerawang itu harus merasakan internet yang cepat dan produk lokal itu. Ya, mantap. Pakai binet guys. Tuh gua pakai kaos binet. Oke, Jar. Ya, Peng. Sebenarnya banyak banget hal yang diomongin sama lu nih. Iya. Di Binet Talk.
ada sesi permainan. Nah, sulap nih. Dia pengen sulap, capek sulap aja di tas alat sulap pakai. Capek kalau udah siap Antum lalu baku alat sulap. Karena sulap udah mendarah daging ya. Mantap. Maksudnya sulap itu emang seni yang bisa dinikmati sama siapapun, Betul. Sama anak kecil Sekarang dari sulap, gua suka dengan broadcast karena gua kan masuk jurusan ilmu komunikasi, yang dimana menunjang sulap ilmu komunikasi gua, gitu kan. Akhirnya di ilmu komunikasi juga erat akan broadcast gitu. Akhirnya gue suka dunia broadcast dan sekarang jadi host di sini kan, menunjang banget dari sulap, betul. dari sulap, ya kan. Oke. Di Karawang pesulap agak kurang dipandang ya. Iya. Kecuali Aldi Depeng. Kalau di Indonesia kecuali pesulap merah. Karena bongkarin dukun. Lu main dukun gak ya? Enggak lah. Hah? Enggak, Bang. Gua enggak main dukun. Bukan gua sompral. Gua kurang begitu percaya dengan kesurupan. Kurang begitu percaya, Bang. Gak tahu ya. Gua percaya adanya gaib karena tertera di Al-Qur'an kan. Cuma gua tidak meyakinin itu banget sampai sugesti gua tergoyahkan. Tapi lu pernah lihat dukun? Pernah lihat dukun. Bahkan pernah kejadian gue pernah hilang PS2. Gue kan rental PS dulu pernah. Hilang PS2, gue diajak nanya ke dukun, sama dukun cuma bilang gini, kalau rezeki balik lagi. Kalau rezeki mah aing balik deui gitu, masa gue mau balik deui tak PS gitu. Jadi gue sekarang mah logis-logis aja lah. Oh bener ya. Bener rezeki mah balik. Rezeki mah amun rezeki mah balik deui. Itu mah kurang ngeluarkeun duit yang manehna. PS tuh balik deui kan. Bener. Berarti ini lu mau jadi dukun? Kalau gua waktu seminar sulap itu ada peserta seminarnya ada dukun. Oh iya. Jadi menurut gua profesi yang beda, cuman pelajarannya sama gitu loh. Iya. Jadi menurut gua tuh dukun tuh pengen dikenal sebagai dukun aja. Iya. Ilmunya sama. Iya. Yang gua pelajari ya. Gitu. Jadi kalau gua rambut gondrong waktu itu, terus gua pakai jubah hitam buka jasa dukun bisa laku ya. Oh iya. Cuman karena personal branding gua enggak mau. Gue tetap pengen jadi host Binet. Mantap. Oke. Iya, siap. Siap Nyar? Siap. Jadi waktu itu Anjar itu sempat bikin program. Waktu sebelum gue jadi host Binet itu sempat bikin program Despacito. Despacito. Depeng. Lupa gue Depeng, Magic, Akustik, Anjar Septianto gitu kan. Maksakeun teh. Despacito, Depeng, Septianto tuh kan gitu kan. Dan itu ada musik dan main sulap. Iya. Ya kan? Nah, ini kan udah cukup hitungan bulan nih, gue nggak main sulap dekat lu kan. Lu kangen sama sulap gue? Kangen, Bang. Gue selalu kangen sama sulap-sulap lu. Yang benar. Serius, Bang. Karena gue suka pengen belajar ya hal simpel, transfer yang hilang itu. Buat hiburan seru, buat hiburan tongkrongan gitu kan. Oke. Nih, Jar. Kalau lu kangen, kita langsung aja mulai bermain. Siap. Aldi Depeng, Magic Show. Biasanya MC disambut. Iya, biasa. Biasanya MC disambut. Oke, jadi ada 3 amplop. Iya. Ya kan? Ada angka 1, 2, dan 3. Iya. Oke. Nah, kepengen gua sekarang nih. Ini ada tumbler Binet. Ini sulap ini lu dimainin belum di episode kemarin? Belum dong. Belum. Wis. Kemarin Harus baru terus, Bang. 2 kali berturut-turut episode 1, episode 2 kartu. Ini buka. Oke. Nah, sekarang gue pengen lu pilih masing-masing amplop, lu taruh di sini. Misal lu pengen angka 2 di sini. Oke. Kan? Ini berapa 3 di sini. 1 gini. Oh, boleh diacak. Boleh diacak. Oke, jangan beraturan ya. Oke. Gue acak dulu enggak apa-apa. Atau lu acak dulu deh, lu pegangnya. Oke, udah. Sip. Terus, Udah? gue boleh lihat gini. Boleh. Sekarang lu simpan di sini sama di sini. Boleh. Berapa tuh? Kelihatan kan nih nomornya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sip. Ini angka 2. Sini 1. Oke. Sini 3. Oke. Nah, lu jujur sama gua aja. Siap. Lu gua suruh nggak disusun kayak gini? Enggak.
sebelum tadi syuting? Iya, enggak ada sama sekali ya? Tidak. Atau bahkan sekarang terserah lu mau acak lagi terserah. Biar lebih meyakinkan gua akan acak lagi ya, boleh. Mau 1 atau 2 kali boleh. Gua akan acak lagi. Nah, boleh. Oke. Kayaknya di luar hujan ya. Kerawang hujan ya, hati-hati ya. Untuk warga Loji kemarin. Iya. Longsor ya. Ini juga banjir bandang ya. Ngeri banget. Padahal saya tanggal 2 segera inilah. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Semoga selamat semuanya. Amin. Oke, kita lanjut ke permainan. Jadi angkanya 2, 3, 1. 2, 3, 1 ya betul. Sekali lagi nih. Udah. Mau diacak nggak? Enggak. Yakin? Ya mau diacak? Oke. Mau diacak ya? Ini gue tutup dulu deh. Sip. Gak mau diacak? Enggak. Oke. Ini gue keluarin dulu. Jadi ini terdapat 1 kertas. Ya. Di nomor 2. Di nomor 2 ini. Nah ini dia. Kosong. Nggak ada. Sip. Dan yang nomor 3 ya. Ini saya ambil. Terdapat 1 kertas lagi. Oke. Kosong. Dan yang terakhir Nomor 1. Oke. Kita ambil. Sip. Nah, jadi ada kertas. Iya. Jadi bener-bener lu nggak mau, maksudnya bener-bener random dan dipaksa sama gue ya. Oke. Sekarang nanti kita buka bareng-bareng ya. Oke. Jadi lu buka ini juga, gue buka 2 ini deh. Lu buka yang itu dulu. Gue ini. Oke. Siap ya? Siap. Dalam hitungan 1 sampai 2000. 2200. Kalau ada. Samaan ya kan? 1 sampai 3. Iya. Ntar dalam hitungan 3 kita buka bareng-bareng. Oke. Siap? Ayo boleh. Oke. Harus cepet-cepetan apa? Tunggu dulu nih buka. Buka dulu aja. Ntar dilihat. Oke. Oke, siap Jar? Siap. Kita itu 1, 2, 3. Tahan. Kita taruh sini dulu. Kita buka. Yang di tengah. Kok bisa nyambung sih? Iya, kita lihat. Apa tulisannya? Binet asli Karawang. Mantap. Kok bisa gitu sih, Peng? Kalau gua padahal kan tadi enggak ini ya. Loh, ya lu boleh tuker. Jadi bisa kan aja jadi asli Karawang Binet gitu kan. Kalau enggak bahkan asli Karawang Binet atau bahkan apa tadi itu? Berarti Karawang asli Binet. Ya kan? Karawang Binet asli. Kan bisa. Banyak kemungkinan, tapi tidak sesuai. Binet asli Karawang. Gokil. Kelihatan ya? Binet asli. Oke. Karawang. Mantap. Gila lu. Berarti setiap podcast ini akan ada sulap-sulap baru. Akan ada sulap-sulap terbaru dari seorang Aldi DP. Mantap. Kan betul terkece dia tuh. Luar biasa. Jadi ketika MC lain, host lain tidak bisa sulap, dia bisa sulap. Loh, itulah keunggulan. Host Binet. Jar, siap. Terakhir lu kasih pesan untuk warga Karawang khususnya pemuda. Bisa deh. Menurut gua buat pemuda memaksimalkanlah potensi kalian. Misalkan gini ya, ini panjang banget jadi. Gimana? Maksudnya maksimalkan potensi kalian. Misalkan kalian pengen MC, ya belajar MC meskipun di sela-sela kegiatan kerja. Pengen jadi konten kreator, ya lakukan. Menurut gua kata-katanya cuma simpel nih. Lakukan apa yang membuat lu senang. Karena apa yang membuat lu senang itu akan bermanfaat buat mental lu pertama. Kedua, insya Allah bisa jadi penghasilan. Gitu aja. Wow. Lakuin apa yang lu senang, udah gitu aja. Selama nggak ngerugiin orang. Lakukan kerjakan apa yang kamu cintai, cintai apa yang kamu kerjakan. Bisa kayak gitu lah. Luar biasa banget. Terima kasih Anda Setianto. Brother, thank you banyak. Jangan kapok main ke Binet. Siap. Oke, kita terus bersilaturahmi. Siap. Despacito mau dilanjut nggak? Lanjut Peng di sini Peng. Haruslah di sini ya, di Binet. Sponsornya udah Binet kan? Iya kan. Wifi kencang di sini. Iya. Kan? Yo, ini luar biasa banget. Terima kasih banyak yang udah nonton hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Anjar terutama. Sebetulnya gue tuh orangnya emang brutal pengennya bahasanya ya.
ini aja udah kejaga nih. Allahu Akbar. Aduh, bukan. Ayo enggak apa-apa lanjut. Mau jatuh. Jadi buat semuanya boleh kasih feedback ya. Harus subscribe, like, komen, dan siapa yang harus diundang lagi Betul. di Binetalk. Oke. Khususnya orang Karawang, siapa lagi kira-kira yang harus diundang di Binetalk? Komen di bawah. Share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ntar share juga. Siap. Share sebanyak-banyaknya. Langsung aja saya Aldi Epeng pamit undur diri. Anjar Septianto. Dan ini dia Binetalk, better internet, better life, dan Binet asli Karawang. Kak. Mantap. PGM nih. Itu dulu.